Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Rabbi shalli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah, monggo sareng-sareng kula panjenengan sedaya tansah puji syukur dumateng sadar Allah Subhanahu wa taala yang sampun paring rahmat nikmat, terutama nikmat iman Islam, waktu luang dan sehat, sehingga malam hari ini kita bisa berkumpul bermuajahah wonten ing menika majelis kanthi kawontenan sehat. Alhamdulillah sehat sedaya nggih. Alhamdulillah. Lamur kali salat bagi sana mugi tansah panjuk dumateng junjungan kula panjenengan sedaya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kita ajeng-ajeng syafaatipun insyaallah mending wonten ing yaumul kiamah. Dan mudah-mudahan kita di dunia ditakdirkan oleh Allah untuk bisa ittiba, mencontoh kepada beliau dalam kehidupan kita insyaallah. Alhamdulillah ini pertemuan kelima insyaallah, dan bersyukur kepada Allah karena satu ibadah yang berat itu adalah istiqomah, dan mudah-mudahan ini salah satu bentuk ikhtiar kita yang menuju kepada istiqomah. Salah satu yang menyebabkan rekmo, itu rambutnya baginda Nabi itu ada yang putih atau beruban, itu adalah perintah ya, dari Allah Subhanahu wa taala untuk istiqomah. Mudah-mudahan kita mampu menjaga keistiqomahan kita, termasuk diantaranya dalam upaya kita untuk terus-menerus thalabul ilmi. Senajan to sak oleh-oleh ngoten nggih. Soalnya sing dampingi nggih sak petuke iki Mas ya. Alhamdulillah. Kita malam hari ini jadwalnya melanjutkan kajian kita tentang fikih yang kita sepakati mengkaji kitab Fiqhul Islam wa Adillatu, fikih Islam dan keadilannya, karya Syekh Wahbah Al-Zuhaini yang kemarin sudah kita bahas pendahuluannya, mengantarnya, dan malam hari ini kita akan membahas bab yang sangat penting di dalam kitab ini, yaitu bab ke-12. Pak Roro kok bab 12? Ya, karena pengantar dan sebagainya kemarin sudah. Ini bab ke-12 adalah bab tentang niat. Kalau kita kemarin bahas syarah Riyadhus Shalihin juga pas ketemu dengan hadis tentang niat, di kitab ini juga bertemu dengan bab tentang niat. Karena memang niat ini sesuatu yang sangat penting dan sangat signifikan dalam setiap perbuatan kita, terutama adalah bab ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kitab ini Bapak-bapak sekalian, bab niat ini dibahas sangat detail ya. Tapi karena detailnya sehingga menjadi sangat panjang, saya tadi dari mulai habis asar sampai maghrib mencoba meringkas, tetapi bingung juga gitu. Karena mau tak ringkas penting semua ternyata gitu. Akhirnya di file saya ini saya tandai, saya blok kalimat-kalimat yang penting, saya tandai dengan saya garis bawahi, saya blok dengan blok warna, sehingga memudahkan kita ketika kita ingin membaca sekilas itu tidak perlu baca semuanya. Nanti file ini bisa panjenengan dapatkan, kita kirimkan di WA group. Coba sampai sekarang WA grupnya sudah belum? Saya isu saya gitu yang bersangkutan. Oh, nggih, siap. Nanti yang peserta bisa dimasukkan, nanti saya kirim di grup saja, sehingga ini nanti kitab ini bisa dikumpulkan, bisa dibaca di lain waktu setelah kita bahas. Bapak sekalian, di bab niat ini, sebagaimana kemarin sudah kita bahas dalam kitab Riyadhus Shalihin, dasarnya juga sama, hadis yang diriwayatkan oleh
sahabat Umar bin Khattab. Dan di antara faktor terpenting dalam hukum Islam yang wajib dilakukan, ini menurut beliau, Syekh Wahbah Al-Zaili, oleh orang mukallaf. Kenapa mukallaf nih Pak? Orang dewasa yang sudah bisa dibebani, artinya sudah mendapatkan tanggung jawab. Ya, seorang mukmin yang mukallaf adalah niat yang benar. Nah, ini pentingnya niat. Niat yang benar ini merupakan alat untuk menilai sebuah amal. Jika niatnya benar, maka amalnya juga benar. Begitu juga sebaliknya, apabila niatnya rusak, maka amalnya juga rusak. Amalan yang dilakukan oleh orang-orang beriman tidak akan diakui oleh syara dan juga tidak akan diberi pahala jika tidak disertai dengan niat. Nah, kemudian dinukil oleh beliau hadis tentang innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal perbuatan adalah bergantung kepada niatnya dan setiap seseorang akan mendapatkan sesuatu sesuai dengan niatnya. Selain itu, hadis tentang niat ini dianggap oleh para ulama sebagai separuh agama. Satu hadis saja tentang niat ini dianggap sebagai separuh agama oleh beberapa ulama. Misalnya Imam Abu Dawud. Siapa Imam Abu Dawud, Bapak? Ulama hadis yang meriwayatkan begitu banyak tentang hadis, ya. Ribuan hadis diriwayatkan oleh beliau. Maka biasanya kita sering mendengar hadis rawahu Abu Dawud. Nah, beliau adalah salah satu ulama hadis. Beliau mengatakan sesungguhnya hadis ini, hadis yang riwayat dari Umar bin Khattab tadi tentang niat, adalah separuh ajaran Islam. Karena ada kalanya agama itu berbentuk lahiriah, yaitu amal perbuatan, dan ada kalanya juga berbentuk batiniah, yaitu niat. Karenanya hadis tentang niat ini dianggap sebagai separuh dari agama. Ulama yang berpendapat hadis ini juga dianggap sebagai sepertiga ilmu. Siapa yang berpendapat ini? Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad. Beliau menegaskan bahwa di dalam hadis innamal a'malu binniyat terdapat sepertiga ilmu. Imam Al-Baihaqi juga berpendapat yang sama. Beliau berkata, penyebabnya adalah pekerjaan manusia ada kalanya dengan hati, dengan lisan, dan juga dengan anggota badan. Dan niat adalah salah satu pekerjaan yang dilakukan oleh salah satu dari tiga hal tersebut. Sedangkan Imam Asy-Syafi'i berkata, dalam hadis ini terkandung 70 bab pembahasan fikih. Oleh sebab itu para ulama menganggap sunnah memulai sebuah kitab dengan pembahasan tentang niat itu. Para ulama juga menetapkan bahwa kaidah al-umur bimaqasidiha, segala sesuatu adalah bergantung kepada tujuannya. Ini juga merupakan sepertiga ilmu. Sekelompok ulama yang lain mengatakan bahwa hadis innamal a'malu binniyat adalah seperempat ajaran Islam. Termasuk yang berpendapat ini juga beliau Imam Abu Dawud. Beliau mengatakan, saya perhatikan hadis-hadis musnad dan saya dapati bahwa jumlahnya adalah 4.000 hadis. Kemudian saya perhatikan lagi dan saya temukan bahwa perbincangan 4.000 hadis tersebut berkisar di antara 4 hadis, yaitu hadis riwayat Nu'man bin Bashir, perkara halal adalah jelas dan perkara yang haram juga jelas. Hadis Umar, sesungguhnya segala perbuatan adalah tergantung kepada niatnya. Dan hadis Abu Hurairah, sesungguhnya Allah Maha Suci atau Thayyib dan tidak menerima kecuali sesuatu yang suci atau Thayyib. Nah, ini menurut para ulama hadis tentang niat. Kemudian di dalam bab ini
Syekh Zuhaidi menjelaskan salah satunya adalah hakikat niat atau definisi niat. Definisi itu bahasa Jawa ini nama Pak Ngi. Definisi ini bahasa Jawa ini yo angin definisi. Pengertian. Nah, nggih, di antaranya pengertian, nggih. Nggih. Dalam bahasa Arab nanti akan kita temukan banyak kata. Ya, di antaranya adalah an-niyah. Ya, dalam bab ini adalah innamal a'malu bin niyah, ya bin niat. Dalam bahasa Arab berarti mengingini sesuatu. Jadi an-niyah sekali lagi dalam bahasa Arab mengingini sesuatu dan bertekad hati untuk mendapatkannya. Jadi niat itu secara bahasa di antaranya artinya adalah mengingini sesuatu dan bertekad hati untuk mendapatkannya. Itu salah satu pengertiannya. Sedangkan secara syar'i atau secara syara', an-niyah adalah tekad hati untuk melakukan amalan fardu atau yang lain. Jadi itu secara syar'inya. Niat juga dapat diartikan dengan keinginan yang berhubungan dengan pekerjaan yang sedang atau akan dilakukan. Ternyata Bapak sekalian, najato namu kaya niku sepele nggih, niat. Ternyata penjelasan dan ilmunya luar biasa. Sangat harus dipahami dan dipelajari. Dari pengertian-pengertian itu, maka kemudian perbuatan yang tidak disertai dengan niat maka dianggap perbuatan orang yang lalai, tidak diakui dan tidak ada sangkut pautnya dengan hukum syar'i. Jadi perbuatan apapun yang tidak disertai dengan niat, terutama perbuatan dalam kaitannya dengan amal ibadah kebaikan atau meninggalkan keburukan, jika tidak disertai dengan niat maka tidak dianggap atau dianggap perbuatan orang yang lalai. Sementara orang yang lupa itu kan amalannya tidak dihitung. Tidak dihitung. Apalagi orang yang ketika melakukannya tidak dengan kesadaran. Sinten Pak? Di antara orang yang tidak punya akal. Tidak punya akal. Nah ini penting kita pahami. Nah, kesimpulan dari pembahasan tentang hakikat niat ini diantaranya menurut Ibnu Rajab Al-Hambali, ya, sesungguhnya niat menurut arti bahasa adalah satu bentuk dari keinginan. Meskipun ada yang membedakan antara kata iradah, qasdu, niyah dan azam. Ya. Di dalam Al-Quran itu kan ada perintah fa'idha azamta, kenapa Pak? Fatawakkal 'ala Allah. Kalau kamu sudah berazam, sudah berniat, bertekad kuat, maka bertawakallah kepada Allah. Maka kesimpulan tentang hakikat atau definisi niat menurut ulama itu ada dua. Yang pertama, untuk membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lain. Jadi niat itu penting. Yang pertama adalah untuk membedakan antara satu bentuk ibadah dengan ibadah yang lain. Seperti misalnya untuk membedakan antara sholat zuhur dengan sholat asar. Atau sholat maghrib dengan sholat isya. Atau antara sedekah dan zakat. Nah seperti itu. Yang kedua, hakikat niat itu adalah untuk membedakan tujuan melakukan suatu amalan. Tadi membedakan bentuk, yang kedua ini untuk membedakan tujuan. Apakah tujuan itu karena Allah saja, atau karena Allah dan juga yang lainnya, atau untuk yang lainnya? Ini yang sangat penting. Jadi niat itu, makanya dalam niat ibadah kita itu selalu kita sertai dengan kenapa Pak? Lillahi ta'ala. Supaya memastikan bahwa amaliyah yang kita jalankan, apakah itu berupa sesuatu yang wajib atau berupa sesuatu yang sunnah, itu
di dalam hati kita, di dalam itikat kita, betul-betul kita niatkan hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena yang lainnya. Karena kalau karena yang lainnya maka akan tertolak. Ini pentingnya. Jadi yang pertama tadi untuk membedakan bentuknya, yang kedua untuk membedakan tujuannya. Hakikat niat sudah selesai. Bisa difahami nggih? Yang kedua berikutnya yang dijelaskan oleh Syekh Zuhaili Wahbah Az-Zuhaili, beliau menjelaskan tentang hukum niat. Jadi tentang kewajiban niat ini. Ada dalil-dalil yang mewajibkannya dan kaidah-kaidah syar'i yang berhubungan dengannya. Menurut jumhur ulama dan jumhur fuqaha itu para ahli fikih, ya. Selain mazhab Hanafi, niat ini adalah wajib apabila perbuatan yang dilakukan itu tidak sah jika tanpa niat. Bisa dipahami nggih? Niat itu hukumnya wajib apabila perbuatan yang dilakukan itu tidak sah jika tanpa niat. Misalnya wudu. Wudu itu nggak sah kalau kita nggak niat berwudu. Cuma rauk meskipun urutannya seperti wudu, tapi nggak niat wudu maka tidak menjadi amalia wudu. Kemudian mandi. Kita biasa mandi, tapi ada mandi khusus yang harus diniati. Mandinya mungkin sama, gerujukan sampai seluruh tubuh, terus membasahi semuanya. Tapi kalau tidak diniati mandi, maka juga tidak ada bentuk ibadah mandinya, termasuk juga memandikan jenazah. Kemudian tayamum, kemudian sholat dengan berbagai macamnya, sholat fardu, sholat sunnah, sholat macam-macam, kemudian zakat, puasa, haji, umroh dan sebagainya. Ini kalau tidak diniati maka tidak sah amalnya menjadi amal seperti yang diinginkan. Nah, kemudian ulama mengatakan, berpendapat bahwa apabila sahnya perbuatan yang dilakukan itu tidak tergantung dengan niat, maka hukum berniat adalah sunnah. Seperti dicontohkan di sini adalah mengembalikan barang yang digosok. Gosok itu apa, Pak? Nanti mireng gosok nggih. Nggih, gosok itu nyilih gak ngomong. Nggih, gosok namanya. Niate nyilih. Contohnya sing sering itu apa, Pak? Sandal ke masjid. Nggih. Kita mau keluar sebentar dari masjid dan itu kita mestinya pakai sandal karena keluar. Ya, karena sandal kita ternyata di depan, kita keluarnya ke sana, terus pakai sandal saono ini namanya ghasab. Nyilih ra ngomong. Nah, mengembalikannya enggak harus niat, nggih. Enggak harus niat. Yes dibalekno lah, cepatnya kono mlebu kan udah kembali, ya begitu. Tapi ulama istilahnya mensunahkan kita niat, kita balik nggih. Nah, seperti itu. Nah, seperti itu contoh amalia yang tidak mewajibkan niat di dalam melaksanakan. Sedangkan ulama mazhab Hanafi tadi di atas dikecualikan Imam Hanafi, mazhab Hanafi, beliau berpendapat bahwa niat adalah disunahkan ketika berwudu, mandi, dan perbuatan-perbuatan lain yang menjadi pembuka atau wasilah untuk sholat supaya mendapatkan pahala. Namun niat adalah syarat sah sholat sebagaimana yang ditetapkan juga oleh mazhab Maliki dan Hambali. Jadi bedanya antara ulama mazhab yang lainnya dengan Imam Hanafi adalah beliau menganggap seperti wudu, mandi dan sebagainya tadi itu niatnya itu adalah disunahkan. Nah, kalau kita mengikuti madhab sinten, Pak? Imam Asy-Syafi'i, maka kita menganggap semua itu niatnya adalah wajib. Maka kita selalu membaca niat ketika melakukan amalan-amalan itu, meskipun amalan itu adalah wasilah atau pembuka.
yaitu wudhu sebagai pembuka sholat dan juga mandi wajib sebagai juga pembuka ibadah sholat. Bisa difahami ya. Di kitab ini memang seperti saya sampaikan kemarin dibuka semua, beliau sampaikan semua pendapat seluruh imam. Sehingga kita bisa memahami, ternyata para imam itu dari dulu wis beda pendapat. Dan mereka tetap bersatu, tidak saling berselisih. Karena sebagian besar mereka adalah antara guru dan murid. Nah, artinya supaya perbedaan-perbedaan ini nanti tidak kita bawa dalam keseharian kita di kehidupan sekarang ini. Karena ini sudah selesai di zaman biyen. Jadi kita tinggal mana yang paling mantap, di dalam hati kita, ya yang paling banyak kita pahami selama ini. Semua dasar-dasarnya sangat kuat. Nah, kemudian setelah itu dalam bab niat ini terkait dengan hadis tentang niat tadi, tentang ungkapan innamal a'malu binniyat dan kemudian innama likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya setiap seseorang hanya akan mendapatkan apa yang diniatinya. Ini menurut para ulama menunjukkan dua perkara atau dua hal. Yang pertama, menurut Imam Al-Khattabi mengatakan bahwa ungkapan ini memberikan makna yang berbeda dari ungkapan yang pertama, yaitu innamal a'malu binniyat, yaitu makna keharusan menentukan suatu bentuk amalan tertentu, yaitu ta'yid an-niyah ketika sedang berniat. Jadi ketika niat itu, niatnya, bentuk amalnya harus ditetapkan. Saya berniat wudhu, nawaitu wudhu'an liraf'il hadasil asghari fardhan lillahi ta'ala. Itu menentukan bentuk amalnya ketika berniat. Atau usolli fardhal isya'i, saya berniat untuk sholat fardu isya. Ini namanya ta'yid an-niyah, menentukan bentuk amalan tertentu di dalam niat. Menurut Imam An-Nawawi, hal ini merupakan yaitu ta'yin al-ibadah al-manwiyah, atau menentukan suatu bentuk ibadah tertentu ketika berniat, merupakan syarat bagi sahnya ibadah tersebut. Nah, kemudian yang kedua, ungkapan innama likulli imri'in ma nawa juga menunjukkan bahwa penggantian dalam masalah ibadah dan mewakilkan dalam masalah niat adalah tidak boleh. Nah, ada beberapa ibadah yang dikecualikan, misalnya masalah membagikan zakat kepada orang yang berhak. Itu tidak harus musagi sendiri, tapi bisa diwakilkan kepada panitia, amil, seperti itu. Sudah bisa diterima, Nah, hadis tentang innamal a'malu binniyat ini ada beberapa kesimpulan. Yang pertama, suatu amalan tidak diakui oleh syarak sehingga ada hubungan dengan masalah dosa dan pahala, kecuali apabila disertai dengan niat. Jadi amalan yang ada hubungannya dengan dosa dan pahala itu tidak akan diakui kecuali disertai dengan niat. Pahala itu ketika kita menjalankan perintah Allah, atau ketika kita meninggalkan perintahnya itu berupa dosa. Pahala itu ketika kita meninggalkan larangan Allah, dan dosa ketika kita menjalankan atau melanggar larangan Allah. Ini harus niat. Jadi ketika kita melakukan amalan-amalan ini harus dengan niat. Kemudian menentukan atau tahyin amalan yang diniati secara tepat dan menjelaskan perbedaannya dengan amalan-amalan yang lain merupakan syarat dalam
niat. Oleh sebab itu, tidaklah cukup niat melakukan sholat secara umum. Aku berniat sholat, tidak cukup. Melainkan harus ada penentuan sholatnya apa. Seperti tadi zuhur, asar, subuh, dan seterusnya. Jadi hadis ini menjelaskan tentang ini. Yang ketiga, barang siapa berniat melakukan amal soleh, kemudian ada sesuatu yang menghalanginya untuk merealisasikan niatnya itu, seperti sakit atau meninggal, maka dia tetap mendapatkan pahala niatnya. Kalau di hadis sholihin kemarin, itu dasarnya adalah hadis riwayat Ibnu Aisyah radhiyallahu anha yang menceritakan tentang hadis Nabi tentang orang akan dihitung sesuai dengan niat. Maka pentingnya yang cari ini kuna bawa mancang menetapkan niat baik di dalam hati kita dalam setiap kesempatan. Nah, kemudian yang keempat, keikhlasan dalam beribadah dan dalam melakukan amalan-amalan syar'i adalah asas bagi mendapatkan pahala di akhirat, kebahagiaan dan kesejahteraan di dunia. Yang kelima, semua amal yang bermanfaat atau pekerjaan yang mubah atau meninggalkan sesuatu yang dilarang apabila disertai dengan niat yang baik dan dimaksudkan untuk melaksanakan perintah Allah, dianggap ibadah dan akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua amal yang bermanfaat baik atau pekerjaan yang mubah saja, sing mubah niku nopo kados contoh pekerjaan yang mubah, makan, tidur, terus pekerjaan rutin ke belakang, itu kan pekerjaan mubah. Tapi kalau itu diniatkan dengan baik karena Allah Subhanahu wa taala, maka akan bernilai ibadah. Ketika kita akan makan pada dahar nigo, kan mesti mau apa Pak? Bismillah dulu. Dengan bismillah inilah kemudian menjadikan amal ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dengan ditanamkan niat, ya Allah, saya akan makan rezeki yang telah Engkau anugerahkan. Mudah-mudahan dengan makan ini akan menegakkan punggungku untuk melaksanakan perintah-perintah. Mungkin buatan dahar ya Pak, kira-kira ya terus ini nih, tulang belakang ini tidak bisa tegak ini. Walaupun sepedanya sedino kadang kira-kira malah terus trek. ini makanya penting. Nah, hal-hal mubah ini perlu kita rubah menjadi ibadah dengan apa Pak? Niat. Nah, sedangkan apabila tujuan mengerjakan sesuatu adalah untuk disenangi orang, supaya terkenal atau mendapatkan kemanfaatan duniawi, maka orang yang melakukannya tidak akan mendapat pahala di akhirat. Ini penting. Sampai di sini bisa dipahami nggih? Pertama tadi hakikat niat, yang kedua hukum niat. Menurut beberapa ulama tadi, jumhur fuqahanya menganggapnya sebagai wajib. Nah, kemudian ada kaidah-kaidah umum secara syar'i yang berhubungan dengan masalah niat. Para ulama meneliti hadis Umar tadi, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa, dan seterusnya, dilanjutkan dengan hadis tentang hijrah panjang. Ya. Dan kemudian para ulama ini membuat 3 kaidah. Ya.
para mujtahid dan imam madhab menggunakan 3 kaidah ini untuk membangun dasar-dasar madhab mereka. Dan juga kemudian menyimpulkan atau istimbat hukum-hukum fikih furu'iyah cabang-cabangnya dari 3 kaidah ini. 3 kaidah ini yang pertama adalah la thawaba illa bin niyat. Tidak ada ganjaran atau balasan atau pahala kecuali dengan adanya niat. Ini kaidah yang pertama disepakati oleh para ulama berdasarkan hadis tadi. Kemudian kaidah yang pertama ini didasarkan kepada ijma' para ulama dan memahami dari Al-Quran surah Al-Bayyinah ayat yang kelima yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddina hunafa'a wa yuqimus salata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas atau mukhlisin, mentaatinya semata-mata karena menjalankan agama dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itulah agama yang lurus. Jadi berdasarkan inilah kemudian para ulama berpendapat bahwa tidak ada pahala atau tidak ada ganjaran kecuali dengan adanya niat. Di sini dijelaskan beberapa pendapat ulama yang menguatkan tentang itu. Makanya kemudian menurut jumhur ulama niat adalah wajib. Baik dalam ibadah yang termasuk kategori pengantar atau wasilah seperti wudhu tadi, maupun kategori tujuan atau maqasid seperti halnya salat. Ya. Itu kaidah pertama. Tidak ada ganjaran kecuali dengan adanya niat. Kemudian kaidah yang kedua, Bapak sekalian, adalah berbunyi al-umuru bi maqasidiha. Segala sesuatu adalah berdasarkan kepada maksudnya. Makanya kadang kita sering ketika berdialog kita sering menanyakan atau menegaskan maksudmu bi atau maksudnya bi, gitu ya. Karena inilah kemudian yang perlu diperjelas. Nah, niat itu memperjelas itu. Jadi maksudnya dari kaidah ini adalah sesungguhnya ketetapan hukum-hukum syara atau syariah atau syar'i bagi amal perbuatan manusia, baik yang berupa ucapan, tadi perbuatan manusia itu bisa berupa ucapan maupun tindakan berupa amaliyah badan, adalah mengikuti maksud dan tujuan orang yang melakukan tindakan tersebut. Jadi tidak hanya sisi lahiriah, tapi mengikuti maksud yang ada di dalam hati. Nah, seperti itu. Segala sesuatu itu berdasarkan kepada maksudnya. Maka pentingnya menetapkan niat itu dalam setiap perbuatan yang dilakukan, terutama adalah perbuatan yang terkait dengan ibadah mahdoh. Contoh-contoh yang diberikan di sini cukup banyak dalam hal ini. Misalnya tentang hukum atau hukuman membunuh. Hukuman membunuh itu berbeda-beda sesuai dengan tujuan dan niat orang yang melakukan tindakan itu. Jadi kalau orang yang membunuh itu dengan sengaja, maka dia dihukum kisos. Hukum kisos ini apa? Balas. Jadi membunuh ya hukumannya adalah hukuman mati. Namun apabila dia melakukannya dengan tidak sengaja, maka dia wajib membayar diat, membayar denda. Beban apa yang ya
mateni rasa ngojo. Ada. Misalnya kecelakaan menyebabkan kematian itu biasanya dihukumi dengan diat, denda. Karena kan namanya kecelakaan ini kan gak sengaja tuh. Mateni sengaja ciloko itu tidak ada. Makanya dalam bahasa Indonesia itu mendapatkan awalan ke dan akhiran an. Itu biasanya sesuatu yang tidak sengaja. Dan juga misalnya sholat seseorang itu akan mendapatkan pahala apabila didasari dengan keikhlasan. Namun tidak akan mendapatkan pahala kalau sholatnya karena riya, karena ingin dinilai oleh orang lain. Oke loh, sholatnya khusyuk, begitu. Nah, pas sholat dewe tendaluk beda, begitu. Atau ketika kita sholat sendirian dengan sholat berjamaah berbeda. Atau ketika kita sholat di hadapan orang lain dengan ketika sholat sendirian, niatnya yang hati ya beda, oleh itu berbeda. Ya, termasuk juga hal-hal yang sangat dalam kehidupan berumah tangga itu hal yang sangat penting dan kritis menurut saya itu masalah talak misalnya. Masalah talak. Nah, talak dia Pak. Talak itu melepaskan. Ada surah khusus at-talak namanya. Karena ini khususnya bagi bapak-bapak. Makanya ketika berbicara kepada istri itu harus berhati-hati sekali. Jadi misalnya ada kalimat, pergilah ke rumah keluargamu. Suami itu, bapak itu ngendikan apa kepada ibu. Itu tergantung maksudnya. Maksudnya kon nyambangi, kon ngabari ya beda. Tapi kalau maksudnya itu mengembalikan, menjatuhkan talak, maka dengan kalimat ini pun sudah jatuh talak. Tidak harus bunyi tak pegang, tak cerai misalnya. Makanya termasuk kemarin saya singgung masalah zihar di dalam Quran surah Al-Mujadilah atau Al-Mujadalah awal juz 28 itu menjelaskan tentang masalah zihar. Ini juga kaitannya dengan talak ini, maka tergantung dengan maksud dari kalimat yang dijatuhkan. Itu kaidah yang kedua. Ini nisa. Dalam 3 menit. Kaidah yang ketiga, saya cuplik saja judulnya, yaitu yang diakui dalam akad adalah maksud dan substansinya, bukan lafal dan bentuk luar. Jadi dalam akad itu substansi akadnya, bukan sekedar apa yang terucap. Jadi kaidah ini kalau dibandingkan dengan ada sebelumnya, kaidah ini berhubungan dengan jenis-jenis akad yang khusus. Misalnya akad tentang pengelolaan harta benda atau tasawuf dan sebagainya. Itu Bapak sekalian, apa yang bisa kita sampaikan malam hari ini. Bab ini masih banyak ya tentang tempat niat dan sebagainya. Karena ini penting, insyaallah akan kita lanjutkan pekan berikutnya ketika sudah ke bahasan tentang kitab ini lagi. Untuk malam hari ini kita cukupkan sampai kepada 3 kaidah tadi yang disepakati oleh para ulama dan menjadi dasar para ulama madhab menentukan dasar atau kaidah dalam madhab mereka. Mudah-mudahan ini menjadi pencerahan dan menjadi ilmu bagi kita dan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena waktunya sudah isya, tadi kita tiadakan tanya jawab. Insyaallah nanti pekan depan kita awali dengan tanya jawab dulu baru melanjutkan supaya kerendilan-kerendilannya nanti bisa disampaikan. Ngaten nggih? Baik, matur nuwun sangat atas perhatiannya. Mudah-mudahan kita dikaruniai keistiqomahan Allah Subhanahu wa taala untuk terus dalam keimanan dan ketaatan kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.